Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aliria Datul IC. Salam himma, tetap semangat dan terus belajar. Halo, saya di sini akan menjawab pertanyaan di hari ke-19. Pertanyaan mengenai kurikulum baca ke-7. Pertanyaan yang pertama itu mengenai B1A. Pertanyaan yang pertama, apa syarat sebelum mengenalkan B1A? Syaratnya itu yaitu modul HSAIUEO, modul HVBDGKMPSY, dan modul D4HVK. Itu harus sudah tercapai terlebih dahulu karena merupakan syarat penyampaian B1A. Pertanyaan yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari B1A? Tujuan utama dari B1A itu anak menyukai kegiatan bermain modul B1A. Jawaban yang kedua, tujuan khususnya itu anak terampil mengenal simbol huruf BDG KMPSY dalam kata bermakna. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara motivator menyampaikan modul B1A? Yang pertama, motivator bisa mengawalinya dengan cara berdialog umum. Setelah berdialog umum itu kan kita memperlihatkan modulnya, modul B1A-nya. Nah, setelah memperlihatkan modul B1A-nya, kita ajak anak berdialog tentang gambar yang ada di modul B1A-nya tersebut. Nah, setelah anak tertarik terhadap modul kita, baru nih kita bisa mengajak anak menyebutkan katanya dengan cara memverbalkan sebanyak 3 kali. Setelah itu kita juga bisa menggunakan mengarahkan, kan setelah tadi kan sudah ini ya, habis itu kan anak sudah bisa nih ya untuk mengarahkannya nih seperti ini kan. B1A ini modulnya ini. Pertama kan kita ajak berdialog tentang gambar ini. Setelah anak tertarik, kita bisa nih menyebutkan hurufnya nih. Hurufnya itu apa aja, kita bisa dengan cara memverbalkan huruf tersebut dengan menggunakan metode BIMBA, yaitu fun learning. Habis itu kita setelah menyebutkan, kita juga menyebutkan hurufnya secara satu-satu, terus kita verbalkan. Setelah itu kita tarik garis seperti itu, dan juga bisa dengan cara menggunakan lagu BDG KMPSY untuk penyampaiannya. Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari modul B1A? Nah, cara mengevaluasi tujuan utamanya dengan cara memperhatikan sikap si anak. Apakah sikap si anak itu, ekspresinya itu bahagia apa tidak saat bermain modul B1A. Yang kedua itu cara mengevaluasi tujuan khususnya. Yang pertama, anak terampil membaca kata bermakna yang terdapat di dalam modul B1A. Yang kedua, anak terampil menjawab huruf simbol BDG KMPSY yang ditunjuk secara acak. Jadi kita mengacak huruf ini yang kita tunjuk secara acak, dan anak bisa menjawab dalam waktu 1 huruf 1 detik. Artinya anak sudah terampil. Itu cara mengevaluasinya. Pertanyaan selanjutnya itu mengenai B1B. Pertanyaan yang pertama, apa syarat sebelum mengenalkan B1B? Syarat sebelum mengenalkan B1B itu, syaratnya itu yaitu modul B1A, modul HVJLNTRC, dan modul D4HVS. Nah, pertanyaan yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari modul B1B? Tujuan utama dari modul B1B yaitu anak menyukai kegiatan bermain modul B1B. Pertanyaan yang kedua, tujuan khususnya? Anak terampil mengenal simbol huruf JLNTRC dalam kata yang bermakna yang terdapat di modul BIMBA. Nah, pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara motivator menyampaikan modul B1B? Nah, cara motivator menyampaikan modul B1B itu sama dengan cara motivator menyampaikan modul B1A. Yang pertama, kita bisa berdialog umum, mengajak anak berdialog umum. Habis itu kita tunjukkan modulnya. Setelah menunjukkan modulnya, kita ajak anak berdialog umum tentang gambar yang ada di modul tersebut. Ketika anak sudah tertarik dengan gambar modul yang ada di dalam modul tersebut, kita ajak anak untuk memverbalkan gambar memverbalkan kata yang ada di dalam modul tersebut. Nah, caranya bagaimana?
Caranya kan ini kan ada, setelah anak tertarik dengan gambar ini, kita bisa dengan cara memverbalkan huruf tersebut, dengan cara menyebutkan huruf-huruf tersebut sebanyak 3 kali pengulangan. Setelah itu kita verbalkan huruf-huruf tersebut. Nah, setelah itu kita itu melatih anak itu secara cepat, dan agar anak itu lebih membacanya itu lebih cepat dan mandiri. Habis itu kita bisa menarik garis. Setelah memverbalkan, kita bisa menarik garis, dan kita bisa menggunakan lagu JLN TRC dalam penyampaiannya. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus B1B? Cara mengevaluasi tujuan utama itu dengan cara memperhatikan sikap dan ekspresi anak pada saat bermain modul B1B. Apakah ekspresi anak semangat atau tidak, itu cara mengevaluasinya, tujuan utamanya. Dan cara mengevaluasi tujuan khususnya, yang pertama, anak dapat membaca kata bermakna yang terdapat pada modul B1B secara cepat dan tepat. Dan yang kedua itu, anak dapat menjawab huruf simbol JLN TRC yang ditunjuk secara acak oleh motivator dengan cepat dan tepat. Maksudnya gimana? Dengan cara anak menjawab hurufnya tersebut 1 huruf 1 detik. Itu yang disebut dengan terampil. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.